Polusi suara adalah gangguan pada lingkungan yang ditimbulkan oleh bunyi dengan intensitas yang tinggi yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitarnya. Seperti kasus polusi suara di sekitar stasiun Bogor, di mana kebisingan antara kereta api, kendaraan yang berlalu lalang, dan juga keramaian orang-orang membuat polusi suara di sekitar stasiun Bogor sangat tinggi. Polusi suara disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia. Salah satunya adalah lalu lintas kendaraan bermotor yang menghasilkan suara klakson di jalan raya sehingga menimbulkan kerusakan. Lalu ada aktivitas kereta dan bel saat penutupan palang kereta. Lalu ada kegiatan industri dan konstruksi, yaitu penggunaan alat dan mesin seperti bor yang menghasilkan suara yang keras. Lalu ada penggunaan elektronik seperti penggunaan pengeras suara yang menghasilkan suara yang besar sehingga menimbulkan kebisingan. Pengukuran tingkat kebisingan diukur melalui website berikut. Nah, dari hasil website ditunjukkan bahwa rata-rata pada kebisingan pada saat lalu lintas padat itu mencapai 77 sampai 79 dB, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Sedangkan pada saat kereta melintas, tingkat kebisingan mencapai 84 sampai 85 dB, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Kebisingan tersebut menimbulkan beberapa eksternalitas negatif bagi masyarakat di sekitar stasiun. Yang pertama, dampaknya bagi pelaku UMKM, yaitu ketika pembayaran non-tunai seperti kris menjadi tidak terdengar. Lalu yang kedua, dampaknya bagi kesehatan, yaitu penurunan kualitas tidur, peningkatan stres, dan juga gangguan pada saat konsentrasi akibat paparan kebisingan secara terus-menerus. Oke, maaf sebelumnya Pak, izin meminta waktunya sebentar. Saya izin bertanya nih Pak, menurut Bapak, Bapak sudah tahu nggak apa itu polusi suara? Seenggaknya pernah dengar atau gimana? Pernah tahu suara yang terlalu bising. Oh iya benar. Jadi Bapak sekiranya udah tahu lah ya? Ya. Oke, lalu menurut Bapak sendiri, suara bising di sekitar tuh mengganggu aktivitas sehari-hari nggak sih Pak? Mengganggu banget, sangat-sangat. Ya. Berarti Bapak merasa terganggu ya sama polusi suara ini ya? Oke. Terutama suara klakson mobil kadang tin. Oke. Suara klakson mobil ya Pak? Sumber yang paling berisik ya? Oke. Lalu waktu-waktu tertentu yang biasanya paling berisik tuh jam berapa sih Pak? Kalau di sini kalau paling berisik itu kira-kira jam 3 ke bawah, jam 3, 4, 5 sore. Oh berarti jam sore itu udah jam padatnya ya Pak? Ya. Oke. Lalu selanjutnya mungkin teman saya. Oke Pak, menurut Bapak nih ya, polusi suara itu berdampak nggak sih ke kesehatan, kayak ke stres, terus gangguan pendengaran, sampai berkonsentrasi dalam Bapak berjualan?
dalam emosional aja sih, kadang terlalu berisik untuk suara knalpot, untuk suara klakson mobil gitu. Orang yang nggak sabaran. Oh, emosional ya Pak. Terus kan Bapak penjual nih Pak. Nah, polusi suara ini mempengaruhi Bapak dalam berkomunikasi dan bertransaksi nggak sih Pak? Kadang berpengaruh juga, kadang saat kita lagi melayani customer, suara di sini tuh yang mengganggu. Terus Pak nih yang terakhir, apakah Bapak tuh pernah ngeluhin tentang polusi suara ini ke pihak yang berwajib gak sih Pak? Kalau untuk mengeluh ke itu belum, tapi untuk ke pengendaranya langsung kita, woi berisik gitu. Oh gitu? Langsung kita yang tegur. Udah, tapi kalau untuk ke Pemda atau segala macam itu susah jalurnya. Selamat siang Ibu. Izin meminta waktunya sebentar ya. Boleh. Kalau boleh, nama Ibu siapa? Surati. Panggilnya Mbak Rati. Bu Surati. Udah berjualan di sini berapa lama ya? Semenjak di sini di alun-alun 3 tahunan. Lanjut ke pertanyaannya Bu. Boleh. Oke, pertanyaan pertama, Ibu tahu nggak sih apa itu polusi suara? Polusi suara apa? Tahu ya Bu? Belum. Tahu. Ya. Pertanyaan Apa lagi? Biasanya kalau sekitar sini nih, waktu yang paling berisik itu kira-kira jam berapa ya? Ini lagi bisik-bisiknya jam segini nih. Orang-orang pada masuk kan? Tadi kan masih ini orang-orang ini kan belum pada bisa masuk sama Satpol PP. Di jam segini nih musik-musiknya kayak gini nih banyak. Mulai dari jam 12 Saya di sini udah mulai ramai bisiknya. Lalu menurut Ibu suara berisik yang paling mengganggu tuh suara dari apa? Sumbernya? Musik band, musik ini dari ini juga musik ya. Kebijakan dan solusi mengenai masalah polusi suara. Yang pertama ada kebijakan pemerintah. Pemerintah harus mengeluarkan dan menetapkan suatu aturan yang benar-benar mengatur tentang polusi suara, seperti menetapkan batas ambang kebisingan yang sesuai dengan WHO, yaitu 55 dB pada siang hari dan 45 dB pada malam hari. Kemudian pemerintah harus melarang secara keras knalpot bising atau benda semacamnya. Atau bahkan pemerintah harus menetapkan pajak kebisingan bagi pihak-pihak yang melanggar batas ambang kebisingan atau pihak-pihak yang mengeluarkan suara yang sangat bising secara rutin, seperti PT KAI. Yang kedua, ada teknologi dan transportasi. Pemasangan seperti noisy barrier, penggunaan aspal porus peredam suara, penggunaan aktif noisy cancellation, dan juga pemasangan sensor-sensor kebisingan di beberapa titik di ibu kota Indonesia dapat mengurangi polusi suara yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu edukasi masyarakat. Kita dapat melakukan kampanye tentang dampak-dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari polusi suara tersebut, seperti stres, gangguan kesehatan seperti gangguan pendengaran, kesulitan berkonsentrasi, dan lain-lain. Kemudian kita harus mendorong masyarakat untuk lebih peduli dan care kepada lingkungan dan juga orang-orang di sekitarnya. Kemudian edukasi masyarakat bagaimana mereka bertindak jika berada di dalam suatu kebisingan yang sangat mengganggu, seperti penggunaan air putih. Kemudian solusi yang keempat yaitu pendekatan perencanaan kota. Pendekatan perencanaan kota ini adalah suatu solusi yang paling efektif dan juga serius yang bisa diambil, yaitu penerapan konsep street city yang dimana pemisahan antara permukiman dan juga kawasan industri. Kemudian pembuatan suatu lobi atau lorong yang ditumbuhi dengan pohon-pohon yang tebal dan juga hijau sebagai peredam suara alami. Kemudian pembangunan infrastruktur jalan yang melingkar sebagai peredam suara kendaraan transportasi yang ada di Indonesia.